Bali bagi saya adalah rumah. Bali juga sebuah warisan yang harus kita jaga lestarikan, tidak hanya kearifan lokalnya tapi nilai-nilai lain yang ada. Jadi mulai dari budaya, hal-hal yang diwariskan oleh leluhur, nilai-nilai sosial, adat, dan nilai-nilai lain yang memang harus kita jaga lestarikan. Sehingga Bali tetap ada sebagai Bali. Bali itu menurut kami laboratorium kami, di mana kami bisa berekspresi, berinovasi, berkreativitas, dan kami berusaha menuangkan ide-ide kami dalam bentuk nyata, dalam bentuk benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat desa khususnya. Kalau di Bali, kita bisa hidup, bisnis juga bisa, asal kita tahu bisa baca peluangnya, tempat mengasah diri, spiritual, karena kita di sini benar-benar bagaimana caranya menyimbangkan diri kita kepada alam, kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup, hewan, dan kepada Tuhan. Itu kita di sini tetap memegang teguh Trihita Karana. Itu gimana kita tetap ingat kepada Tuhan, kepada leluhur, kita baik kepada sesama, kita baik kepada sesama makhluk hidup. Itu dia sih yang saya pegang. In association with Bali, pulau yang dikenal sebagai pulaunya para dewa. Pulau yang dikenal dengan pesona keindahan alam, keramahan masyarakat, dan kehidupan nan harmonis. Namun lebih dari setahun, wabah COVID-19 turut menghantam salah satu pusat pariwisata di bumi ini. Pesona Bali seolah sirna diterjang pandemi. Namun kondisi ini tak membuat harapan ikut tersapu gelombang. Ada asa dan optimisme yang masih membara pada orang-orang yang membuat inovasi dan gerakan baru agar tetap bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Jadi pada awal pandemi itu ada gelombang deurbanisasi. Jadi masyarakat kami yang kurang lebih 30% merantau ke daerah selatan, jadi di Badung, Denpasar dan sekitarnya. Itu karena pandemi ini mereka mesti pulang kampung. Jadi kan mereka tidak bisa bekerja karena kebanyakan masyarakat kami yang merantau juga bekerja di sektor pariwisata. Nah, jadi karena mereka pulang kampung, otomatis mereka tidak ada aktivitas dalam arti pekerjaan. Nah, ketiadaan pekerjaan ini membuat mereka tidak punya cukup penghasilan untuk bisa bertahan hidup. Nah, di sisi lain kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergolong klaster yang tidak bisa kita bantu ya, kalau secara normatif, secara regulasi. Karena yang bisa kita akomodasi sesuai dengan aturan yang ada adalah mereka yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi jaring pengaman sosial atau JPS yang disediakan pemerintah hanya bisa mengakomodasi kelompok tadi, kelompok yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, sedangkan di lain pihak yang terdampak langsung dari adanya pandemi ini adalah mereka, jadi klaster yang tidak bisa kita bantu tadi. Nah, jadi harus dibuat sebuah pola lain agar bisa mengakomodasi klaster yang tidak bisa kita bantu melalui jaring pengaman sosial yang ada. Nah, opsinya adalah menyediakan mereka alternatif pekerjaan yang bisa menjaga mereka tetap produktif sembari mendapat penghasilan untuk bisa bertahan hidup selama pandemi ini. Sampai saat ini karena kondisi pandemi ya, terus ada PPKM, yang awalnya sih kita memang lebih banyak di desa, Mbak. Ya, cuman karena PPKM seperti saat ini ya kita membatasi juga aktivitas. Syukurnya ada ya teknologi sekarang secara online
ya kita tetap bisa melakukan pelatihan atau pendampingan dengan desa secara online juga. Ya misalnya ada beberapa desa yang perlu dibantu pengemasan paket gitu, kita lakukan secara online. Di musim pandemi ini kan segalanya dibuat terbatas ya, terbatas dalam artian kalau kami pun turun ke desa kayaknya agak susah di musim sekarang. Cuman semangat kami ini yang membuat kami tetap berusaha, tetap berjuang untuk masyarakat desa, dalam artian mitra kami terutama, untuk tetap memberikan sentuhan kami, sentuhan GoDevi lah. Makanya lahirlah inovasi virtual tour tadi. Nah, di tengah pandemi ini nih Kak, saya dari Maret 2020 awal corona masuk itu, saya udah berpikir nanti lockdown pasti pantai tutup, surfer nggak bisa ke pantai. Gimana caranya saya bikin produk yang pasti surfer beli dan bisa merasakan di rumah sensasi surfing itu. Saya buatlah balance board Kak. Balance board itu jadi surfer bisa melatih otot yang sama digunakan di pantai di rumah pakai alat itu, balance board itu. Nah, namun kita harus sadari bahwa pariwisata juga sektor yang fragile, yang rapuh. Pandemi ini tadi kalau berdampak, sangat berdampak. In association with Pandemi COVID-19 tak membuat Dewa Komang Yudi Astara habis akal. Demi menjaga produktivitas warga desa Tembok, Yudi yang juga kepala desa Tembok, Tejakule Buleleng, mengubah desanya menjadi lokasi suaka warga yang terdampak pandemi COVID-19. Yudi menciptakan lapangan kerja bagi warga yang di PHK karena pandemi. Pekerjaan tersebut terdiri dari berbagai bidang, antara lain di sektor ekonomi kreatif dan pemetaan potensi pariwisata laut. Kalau boleh diceritakan nih di Desa Tembok sendiri selama pandemi ini program-program untuk bisa memberdayakan masyarakat agar tetap produktif ini seperti apa ya Bu? Ya, jadi kita punya beberapa alternatif pekerjaan yang bisa masyarakat lakukan untuk menjaga mereka tetap produktif, sembari mereka bisa dapat mendapat penghasilan untuk menjaga daya beli. Jadi kita sediakan lapangan pekerjaan di bidang pertanian, ada yang konveksi misalnya buat masker, kemudian ada yang kerja fisik seperti pemeliharaan sarana prasarana milik desa, nah, kemudian ada yang kita pekerjakan di validasi data, di monitoring terumbu karang, dan ada beberapa hal lainnya yang kita kerjakan. Kalau di Desa Tembok ini kan juga ada seperti itu ya, pembuatan kursi beli ya dari bahan dasar plastik begitu EcoBreak. Ini kalau bisa dijelaskan ini seperti apa pembuatannya sendiri dan bagaimana pemanfaatannya di Desa Tembok sendiri? Oke, hal itu juga merupakan salah satu alternatif pekerjaan yang kita tawarkan kepada masyarakat pada awal pandemi kemarin. Jadi kita sebenarnya butuh kursi untuk rapat ya, tapi yang kita lakukan tidak membeli kursi jadi dari toko atau penyedia lainnya di perkotaan, tapi kita memanfaatkan sampah plastik yang dikumpulkan warga dari bank sampah untuk kemudian dibuat EcoBreak dan dibuat kursi atau sofa dengan memanfaatkan pemuda-pemuda sekitar yang sebelumnya memang kerja di wilayah rantau, tapi karena pandemi ini mereka pulang dan tidak ada aktivitas begitu. Untuk berbagai kegiatan di Desa Tembok agar masyarakat tetap produktif seperti itu. Ini kalau output yang didapat, gini masyarakat bisa mendapatkan output apa saja dari kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tetap produktif ini. Apakah mungkin ada semacam gaji atau seperti apa dari kegiatan-kegiatan produktif yang ada di Desa Tembok ini? Oke, selain mereka tetap produktif, secara psikologi mereka juga bisa recover karena tidak terlalu memikirkan dampak dari situasi yang terjadi. Nah, selain itu mereka juga bisa memperoleh gaji.
begitu, karena kita juga berikan mereka gaji dari pekerjaan yang mereka kita lakukan. Jadi tujuannya adalah mereka tetap produktif, mereka tetap dapat bisa memenuhi kebutuhan pokok diri mereka sendiri dan keluarga, tapi mereka juga bisa tidak terlalu memikirkan dampak dari situasi atau pandemi yang terjadi. Walau penghasilan yang didapat warga tidak sebanding dengan upah kerja sebelumnya, paling tidak warga Desa Tembok bisa menjaga produktivitas di tengah kondisi tidak menentu seperti saat ini. Lumayan ini dibantu juga, ada proyek begini kan bisa kerja udah beberapa bulan, bisa membantu nanti. Ya lumayan simpenan juga ada beberapa nanti untuk kedepannya, nanti kalau sudah berhenti sini. Sebagai salah satu lokasi surfing favorit para pelancong domestik dan mancanegara, Bali tak bisa lepas dari geliat ekonomi papan selancar. Namun sejak pandemi melanda, sejumlah pantai dengan beragam pesona ombaknya pun tak lagi ramai oleh para pehobi papan selancar atau surfer. Pandemi ini kan para pemain surfing ini nggak terlalu puas lah, karena dibatasin waktunya gitu loh. Mungkin dari jam 7 sampai ya sekitaran sampai jam setengah 10 lah kalau untuk sekarang. Tapi harapan kedepannya sih pandemi ini biar cepat berlalu lah, pokoknya biar bisa lagi mainnya gitu. Walau pantai ditutup saat pandemi, Komang Hareya Shwananda tak kehabisan ide untuk membuat sebuah inovasi papan selancar, yakni balance board atau papan keseimbangan. Papan ini berfungsi agar para peselancar tetap bisa berselancar di rumah walau pantai ditutup. Di tengah pandemi ini kan ada inovasi ada balance board seperti itu. Ya. Boleh dideskripsikan balance board itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau saya deskripsikan buat teman-teman, jadi balance board itu ini papan yang ada stoppernya di kedua sisi. Jadi saat kita pakai roller itu stop dia, nggak lolos. Jadi aman. Jadi bahan balance board itu bisa macam-macam tergantung kebutuhan yang buat dan desainnya. Jadi punya saya ini dengan panjang 60 cm dengan lebar 40 cm. Ini bahan yang saya gunakan multiplex Multiplex. Lalu yang jadi sekitar 7 layer. Dan saya lapisin fiberglass 6 oz. Saya lapis resin atas bawah biar dia waterproof. kayak fiberglass yang biasa digunakan untuk Papan surfing iya sama bahannya. Jadi kalau nggak dilapisin fiberglass itu, kalau kayu kena air pasti cepet remuk dia. Karena bule-bule pasti kadang-kadang dipakai di sebelah kolam renang itu habis itu dia nyebur. Oke. Itu dia kok, makanya kalau saya lapisin biar lebih kuat. Oke, Beli. Nah, Itu kalau dia. untuk menggunakan balance board ini seperti apa sih, Beli? Boleh kita coba? Nah, balance board ya ini simpelnya. Saya kasih lihat dulu. Oke. Jadi kita taruh tengah kayak gini. Ini kayak main skateboard. Main skateboard. Jadi mainnya kayak gini. Nah, ini Oke, kita kekuatannya dari paha ini. paha. Paha ini dan kekuatan otot di perut, core. Jadi kalau kakak biasanya squat biasa, ini kita bisa latihan squat juga. menggunakan balance board ini. Iya. Tapi harus menemukan titik keseimbangan dulu begitu. Iya, betul. Jadi benar-benar kita kok di air, kita benar-benar mainnya sama. Beli Hare kalau Siap. untuk pemula begitu menggunakan balance board ini seperti apa sih, Bu? Jadi kalau pemula itu memang harus dipegangin dulu. Kalau langsung main itu bisa kejungkal. Bahaya. Ayo kita coba aja, Kak. Jadi pertama kaki kiri, Akhirnya di sini. iya, habis itu kaki kanan di sana. Ini saya pegangin dulu. Oke. Oke, langsung ditahan kaki kanannya. Agak gini dikit. Ya, Bentuk squat gitu iya. ya. Perutnya tahan nafas. Nah, itu dia. Oke. Nah, coba aku lepas ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau terasa agak ke kiri, tekan kaki kanan. Ya. Kalau agak kanan, tekan kaki kiri. Nah, itu dia. Ini kalau karena kakak baru mulai biasa, normal.
Pandemi pun tidak membuat dua anak muda asal Bali berhenti berinovasi, Igede Gian Saputra dan Iputu Gatot Adiprana. Lewat sebuah platform bernama GoDevi, penyambung antara wisatawan dan desa-desa wisata di Bali, Gian dan Gatot mengajak para wisatawan melancong secara virtual dan berpartisipasi langsung pada kegiatan wisata. Soal inovasi begitu ya, tadi ada yang namanya wisata virtual. Ini kalau boleh dijelaskan wisata virtual seperti apa yang bisa dirasakan para wisatawan virtual di luar sana? Untuk program wisata virtual yang sering kami lakukan, kami berusaha menunjukkan hal yang beda ya. Dalam artian kami berusaha menyediakan memberi pengalaman langsung kepada para peserta kami. Seperti tadi misalnya contohnya melukis yang artis itu kan langsung bisa dipraktekkan di rumah. Terus tadi juga ada yoga ketawa juga bisa langsung dirasakan manfaatnya di rumah sebagai peserta virtual tour sendiri. Selain virtual tour kami juga sedang fokus di konsultan pariwisata seperti yang tadi dikatakan sama Pak Gian, bahwa kita berkomitmen untuk mendampingi desa dari awal, dari melihat potensinya, terus mapping apa saja yang bisa dikemas untuk menjadi atraksi wisata. Setelah itu kami berusaha untuk membranding ulang. Bagi yang sudah punya atraksi, kita branding ulang, kita coba kemas lebih baik sehingga mampu kita pasarkan lebih maksimal. Jadi kita istilahkan itu konsepsi atau SEE itu ya. Jadi sustainability atau keberlanjutan, terus empowerment dan juga entrepreneurship gitu. Jadi memang itu pondasi kita. Jadi kita mengangkat pariwisata yang berkelanjutan. Terus kita juga berusaha memberdayakan masyarakat lokal. Dan yang terakhir adalah kita juga masuk di aspek bisnis. Nah, sehingga ketiga konsep itu kita coba padukan di dalam GoDevi, sehingga ketika pandemi ini muncul, ya kita lebih siap gitu. Jadi memang di awal kita penuh perencanaan juga. Kita mengakali lah ketika krisis-krisis seperti ini apa yang harus kita lakukan. Karena kita juga paham bahwa pariwisata ini kan bonus gitu ya. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan pariwisata sehingga melupakan budaya-budaya kita, kearifan-kearifan lokal kita, sumber daya yang kita punyai. Ya, kearifan dan budaya lokal tetap diusung GoDevi dengan menjadikan sejumlah desa di Bali menjadi tujuan wisata virtual. Dalam hal pandemi ini, kita di Sayan khususnya sangat terdampak ya, karena kita bagian dari desa Ubud, dari Ubud juga, dan Bali pada umumnya. Kita mata pencarian kita fokus di pariwisata, dan itu dampaknya sangat luar biasa bagi perekonomian masyarakat warga kami di Desa Sayan khususnya. Tapi dalam hal ini kami mencoba, saya selaku perbekal di Desa Sayan merasa sangat bersyukur bisa mengabdi dari umur masih muda di usia 35 tahun dan bisa berkreativitas di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya, salah satunya kreasi yang kami buat adalah pengembangan Pokdarwis kami, kelompok sadar wisata dengan Desa Wisata Sayan, dan tentunya bekerja sama dengan GoDevi. Pada saat ini kami sedang mengadakan virtual tour dari Desa Wisata Sayan. Pandemi bukan sebagai penghalang untuk berinovasi. Situasi ini bahkan bisa menjadi pembara semangat untuk menjadi lebih baik. Kalau saya secara pribadi, pandemi adalah momentum untuk introspeksi diri. Introspeksi diri secara kolektif dalam artian bisa kita maknai introspeksi secara pribadi ataupun secara kolektif masyarakat Bali pada umumnya. Bahwa kita tidak serta-merta bisa menggantungkan hidup kita kepada satu sektor. Pariwisata memang menjanjikan, pariwisata memang tidak bisa kita pungkiri bahwa sudah membuat perubahan signifikan terhadap status sosial masyarakat, terhadap kehidupan sosial masyarakat, karena orang yang tidak punya kemudian bisa berkecukupan dengan adanya banyak pekerjaan dan hasil dari pariwisata. Nah, namun
kita harus sadari bahwa pariwisata juga sektor yang fragile, yang rapuh, yang tidak seharusnya kita jadikan satu-satunya penopang. Pandemi ini tadi kalau berdampak sangat berdampak begitu ya, tapi kalau sebagai bagaimana maknanya, jelas ini adalah ruang memang untuk berinovasi, waktu untuk berinovasi. Artinya memang tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus ya seperti bahasa yang sudah umum ya beradaptasi dengan kejadian seperti ini, sehingga memang harus lebih siap. Menurut saya, inovasilah yang bisa membuat bisnis survive untuk beberapa tahun ke depan. Karena tanpa inovasi, kita nggak akan bisa survive. Itu sih harus inovasi dan berani mencoba. Kalau nggak gitu selama pandemi ini, susah. Banyak kok yang nggak survive, tapi kok kalian mau survive memang harus inovasi. Semoga pandemi ini berakhir gitu ya. Nah, saya pribadi berharap semoga situasi ini cepat berakhir. In association with In association with Bali akan selalu dikenal sebagai pulau dengan kemolekan alam, kearifan masyarakat, dan harmoni dengan alam. Setiap orang pun terus berharap agar pandemi ini segera usai. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, begitu. Karena sudah cukup melelahkan buat pelaku pariwisata atau praktisi pariwisata. Ya, kami berharap dengan berakhirnya pandemi ya kita bisa memiliki ruang beraktivitas, berinovasi dengan lebih luas lagi ya, sehingga ya dampak yang bisa kita berikan, dampak positif kepada masyarakat juga semakin besar gitu. Kami juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk seluruh desa wisata di Indonesia agar tetap bangkit, tetap berjuang, tetap berkarya untuk desa wisata itu, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong dan menjadikan desa wisata itu mandiri. Kita harus lebih kreatif, harus berani mencoba, dan saya sering bikin orak-orek. Apa saja ide-ide yang cocok nih sekiranya yang dijual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Itu saya sering bikin tulisan, mana yang sekiranya masuk akal, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu yang saya coba bikin. Ya tentu kita semua tentu berharap pandemi ini akan segera berakhir, karena persoalan pandemi tidak hanya bisa kita maknai sebagai health crisis atau krisis kesehatan saja, tetapi pandemi saat ini lebih kepada transformasi dari krisis kesehatan ke krisis ekonomi, bahkan krisis sosial. Dampaknya macam-macam. Nah, kalau hal ini terjadi berkepanjangan, tentu akan timbul banyak masalah lain lagi ya, terutama masalah-masalah sosial. Nah, saya pribadi berharap semoga situasi ini cepat berakhir dan kita bisa menata kembali kehidupan sebagaimana sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang menghantam pariwisata dan ekonomi Bali justru mampu menumbuhkan sosok-sosok inovatif dan kreatif yang tak berpangku tangan menerima keadaan
Namun, beradaptasi dan melakukan kolaborasi menjadi berarti bagi sesama. Sudah lebih dari setahun pandemi COVID-19 menghantam. Magnet pariwisata bagi wisatawan seolah sirna diterjang pandemi. Kondisi ini pasti sangat berat bagi sebagian besar orang, termasuk aktor pariwisata Indonesia. Namun ternyata masih ada setitik asa dan optimisme yang membara. Pandemi bukan sebagai penghalang untuk berinovasi. Melalui adaptasi situasi ini bahkan bisa menjadi pemberi semangat untuk menjadi lebih baik. Mari kita dukung semangat bertahan para pelaku wisata dengan bangga buatan Indonesia dan beli kreatif lokal. Selalu patuhi protokol kesehatan dan apabila kondisi sudah memungkinkan untuk kembali berwisata, tetap di Indonesia aja. In association with